Apa yang terjadi di Thomas Cup kemarin? Itu bukan sekadar kalah. Itu adalah hari kegelapan buat badminton kita. Bayangin gini. Sejak Indonesia ikut Thomas Cup pertama kali tahun 1958. Waktu itu mungkin kakek nenek lu masih sekolah. Kita itu nggak pernah, sekalipun, gagal lolos dari fase grup. Kita itu raksasa, kita itu penguasa dengan 14 gelar. Banyak yang bilang, bola itu bundar, kadang kalah kadang menang. Tapi buat gue, jawaban itu terlalu gampang. Terlalu malas. Kita nggak boleh cuma bilang sabar saat rumah kita kebakaran. Kita harus tahu korsletnya di mana. Hari ini, kita bakal bedah secara teknis, pakai data, dan pakai logika. Kenapa tim Thomas Indonesia bisa jatuh sedalam ini? Apakah ini cuma soal pemain, atau ada borok yang lebih besar di sistem kita? Simak video ini sampai habis, karena ini bakal panjang dan jujur. Nah, kita lihat datanya dulu biar gak dibilang asal bunyi. Kita terjebak di grup yang sebenarnya di atas kertas bisa kita lewati. Tapi apa kenyataannya? Kekalahan lawan tim yang selama ini kita anggap anak bawang itu nyesek banget. Skor 2-3 atau 1-4 itu bukan cuma angka, tapi cerminan kalau dominasi kita udah luntur. Coba lihat win rate tunggal putra kita di set ketiga selama setahun terakhir. Menukik tajam bos. Dari data yang gue kumpulin, rata-rata akurasi pukulan pemain kita turun 20% begitu masuk menit ke-45. Artinya apa? Fisik kita bermasalah. Kita jago di awal, artistik di tengah, tapi loyo di akhir. Sementara badminton modern sekarang itu soal daya tahan. Bandingkan sama tim kayak Cina atau bahkan India sekarang, mereka mainnya kayak robot. Stabil dari poin pertama sampai terakhir. Kita, begitu poin kritis 19-19, pemain kita sering banget bikin unforced error yang gak masuk akal. Servis nyangkutlah, return tanggunglah. Ini data, bukan opini. Dan data ini menunjukkan kalau level kompetitif kita emang lagi turun. Dulu, kita bangga sama yang namanya tangan Tuhan. Pukulan tipuan, trick shot, main cantik. Tapi jujur aja, di tahun 2026, main cantik itu udah nggak cukup. Sekarang zamannya power badminton dan data analytics. Gue perhatiin di pertandingan kemarin, taktik kita kayak kebaca. Lawan udah tahu kalau tunggal pertama kita itu lemah di bola-bola belakang sebelah kiri. Mereka terus eksploitasi itu, dan kita nggak punya plan B. Kenapa? Karena negara lain udah pakai sport science tingkat dewa. Mereka punya analis yang kerjaannya cuma mantengin video pemain kita dan nyari lubangnya. Sedangkan kita kayak masih ngandelin insting. Pokoknya main bagus aja dulu. Nggak bisa gitu lagi kawan. Lihat gimana ganda putra kita yang dulu jadi lumbung poin. Sekarang ganda putra negara lain udah punya defense yang rapat banget. Kita gebuk berkali-kali nggak mati, malah kita yang kena balik. Ada gap teknologi dan strategi yang lebar banget di sini. Terus masalah regenerasi. Gue nggak bosen-bosen ngomongin ini. Kita terlalu nyaman sama pemain itu-itu aja. Begitu mereka cedera atau umurnya udah masuk kepala 3, kita bingung nyari gantinya. Pemain lapis kedua kita jarang dikasih jam terbang di turnamen level Super 750 atau 1000. Begitu disuruh main di Thomas Cup yang tekanannya gila-gilaan, ya mentalnya langsung ambruk. Ada istilah plafon mental. Pemain kita kayak ngerasa kalau udah masuk semifinal itu udah cukup. Udah bagus. Padahal mental juara itu nggak pernah puas. Lihat Korea, lihat Jepang, mereka nggak peduli siapa yang mereka lawan, mereka bakal kejar tiap bola sampai jatuh bangun. Semangat itu yang gue lihat mulai pudar di skuad kita kemarin. Kita kelihatan kenyang sebelum waktunya. Sekarang poin yang paling sensitif. Manajemen. Federasi kita, PBSI. Kita harus nanya secara jujur. Apakah pemilihan pemain udah murni berdasarkan performa atau ada faktor lain? Kenapa pelatih-pelatih hebat kita malah banyak yang sukses di luar negeri?
Kegagalan Thomas Cup 2026 ini nggak boleh cuma dianggap kecelakaan. Ini adalah rapor merah buat sistem pembinaan. Kalau sistemnya benar, nggak mungkin dalam 1 dekade kita kehilangan identitas sebagai raja grup. Harus ada audit total, mulai dari pola makan di pelatnas, fasilitas latihan, sampai mentalitas pengurusnya. Jangan sampai sejarah 14 gelar itu cuma jadi dongeng pengantar tidur, sementara negara lain udah bangun dan lari kencang. Kesimpulannya, Thomas Cup 2026 adalah tamparan paling keras yang pernah kita terima. Sakit? Pasti. Malu? Banget. Tapi kalau kita nggak mau ngerasain sakit ini lagi, kita harus berubah. Jangan ada lagi alasan masih proses atau butuh waktu. Dunia nggak nunggu kita buat berproses. Gue masih cinta badminton Indonesia. Kita semua masih cinta. Justru karena cinta begini. Pahit, tapi harus nikmati. Sekarang bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Mau terus-terusan banggai masa lalu, atau mau kerja keras buat masa depan? Indonesia butuh juara, bukan cuma sejarah. Menurut lo, apa satu hal yang harus segera dirubah? Gue pengen denger pendapat lo di komentar. Jangan cuma bilang semangat, kasih kritik yang ngebangun. Gue baca semua komen kalian.